Untuk kelompok-kelompok yang ada dalam invisible hand politik Amerika, memang mereka menginginkan situasi ini. Jadi kita jangan melihat hanya persoalan Trump. Trump kan dengan enak aja ngomong bahwa negara-negara itu kalau misalnya ingin saya koreksi, bayar dulu. Kan kayak preman betul. Akhirnya kan cuman mencoba mematchkan. Jadi kayak mak comblang Mas Bebe. Jadi mak comblang nih kan ibaratnya gitu ya. Nih Cina, nih Amerika, kita mak comblangin deh. Ya ini perang. Jadi ketika kita ngelihat Trump, ya kita ngelihatnya dia mau nyopet apa. Terus kita bisa nyopet apa? Kan kurang lebih kan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus meninggikan kewarasan. Kita masih berkutat dengan isu yang sangat sensitif dan mulai memukul perekonomian Indonesia, yaitu berkaitan dengan kenaikan tarif impor yang dikemukakan oleh Amerika Serikat melalui Presiden Trump. Dan itu dampaknya sudah mulai terasa di mana-mana, termasuk di Indonesia. Untuk itu kami menghadirkan Sobat Januar Rizky. Bos, apa kabar bos? Baik Mas Bebe. Alhamdulillah. Terus pulang kampung gak lo bos? Enggak, cuman ya pulang pergi ke mertua lah. Pulang Bandung. pergi ya. Oh ya. Itu bukan kampung lo ya? Iya, karena sebenarnya saya juga orang Bandung, cuman ibu saya ikut saya karena sakit kan. Jadi cuman ke mertua lah. Mertua ya. Gitu. Tapi walaupun ke Bandung olahraga jalan terus dong. Jalan terus Mas Bebe. Karena memitigasi resiko. Di Bandung biasanya di mana ininya? Apa namanya? Nge-gymnya di mana lu? Enggak, kalau pas ke Bandung ke Bandung enggak ya? Cuman kan pulang lebaran kedua pulang pergi. Oh, jadi proses di Bandung kuliner lah ya. Kuliner. Ada di sini baru ditimpe lagi dengan gym. Sobat, itu apa Syawal justru menjadi soal baru kan, karena dampak dari kenaikan tarif impor itu kan mulai berasa. Yang sekarang orang lihat sebenarnya hanya nilai tukar dan nilai harga saham, tapi sebenarnya kan banyak hal lain yang ini. Tapi bisa dijelasin dulu nggak dari itu, apa sih dampak lainnya selain nilai tukar? Nilai tukar sama harga saham di mana-mana jatuh kan. Nilai tukar Indonesia ever in the history of Indonesia nembus 17.000 kan. Dan lu memprediksi bukan hanya 17.000, 18.000 kan dalam percakapan melalui WA itu. Bisa jelasin itu dulu gak? Gini Mas Bebe, pertama kita lihat ada persoalan yang memang ada dalam diri kita. Ada persoalan yang memang dipicu oleh isu tarifnya Trump. Ya. Jadi agar kita ngelihatnya utuh lah. Baik. Jadi sebetulnya intinya tuh begini Mas Bebe. Intinya ya kalau kita lihat ya, bahwa Trump ini harus kita lihat tidak dari sudut pandang kita melihat teori ekonomi menurut saya, tapi kita harus melihatnya bahwa ini dari sisi game teori permainan. Jadi artinya kan di ekonomi ini kan banyak kan, ada kalau soal tarif, ada yang sekarang disebut dengan fair trade dan sebagainya seperti dikatakan oleh Prabowo, kemudian apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Singapura. Sebetulnya kan rejim kita ini sekarang ini sudah rejim open ekonomi multilateral yang sebetulnya tidak ada lagi mengatur negara ke negara, tapi WTO dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat dalam sejarahnya kan free trade ini yang mengusungkan Amerika Serikat. Dia usung tahun 1970. 1970 itu juga mengakibatkan harga minyak di dunia itu tinggi, naik. Nah, kalau kita lihat dalam testimoni Jeremy Powell, Gubernur Bank Sentral Amerika, The Fed, sebetulnya problem Amerika sampai hari ini itu adalah problem dari kebijakan tahun 70 yang belum bisa diselesaikan sampai hari ini. Jadi dalam testimoninya Jeremy Powell mengatakan bahwa ketika tahun 70, ketika era harga minyak tinggi, bonanza minyak, antara penyerapan lapangan kerja dengan naiknya harga minyak itu linear. Jadi dengan kata lain, di Amerika Serikat itu kalau harga minyaknya naik, maka penyerapan lapangan kerjanya juga tinggi. Nah, cuman kan pada waktu itu tahun 78 harga minyak dunia itu jatuh persis kayak sekarang. Isunya kembali lagi seperti hari ini, isunya bahwa dunia sudah terlalu berat dan sebagainya, harga minyak jatuh. Nah, harga minyak pada waktu itu jatuh mengakibatkan gagal bayar surat hutang pemerintah di Meksiko. Jadi
ini yang mesti kita lihat dari sisi kita tuh kan selalu dikatakan fundamental kuat. Utang kita tuh dibandingkan GDP baru 30-40%. Lihat Amerika Serikat, lihat Jepang yang udah sampai 150% dan sebagainya. Nah, tapi pelajaran yang bisa kita petik sebetulnya dalam permainan ini, kalau kita bukan negara penjajah lah dalam tanda petik, bukan negara yang menguasai, yang mengatur dunia, hitungannya nggak begitu. Nah, pelajarannya gimana? Di Meksiko itu sebetulnya ketika kita membicarakan rasio hutangnya terhadap GDP nggak ada masalah, apalagi waktu itu harga minyaknya lagi naik. Jadi artinya APBN mereka dapat dari pendapatan sumber daya alam dalam hal ini minyak, termasuk Indonesia pada era awal-awal Soeharto. Nah, dia menjadi masalah ketika harga minyaknya jatuh, defisit fiskal, defisit primernya, keseimbangan primer. Jadi keseimbangan primer itu penerimaan negara dikurangi belanja non hutang. Oke. Murni ya non hutang. Murni non hutang. Jadi hutangnya dikeluarin dulu. Nah, keseimbangan primernya turun. Kenapa turun? Ya karena penerimaan negaranya turun. Ya. Penerimaan negaranya turun kenapa? Karena harga minyak yang jatuh. Jatuh ya. Okay. Nah, di saat yang sama dia harus bayar bunga hutang. Begitu dimasukkan unsur bunga hutang, dia gagal bayarlah bunga hutang di tahun 1980. Ya kan? Nah, ini menjadi isu besar yang akhirnya memicu krisis ekonomi dunia. Merespon kenaikan ini persis dengan sekarang tahun 80, the Fed naikin bunga tinggi, inflasi tinggi dan sebagainya. Nah, kemudian tahun 1982 bukan hanya tidak bisa bayar hutangnya, pokoknya pun tidak bisa bayar. Nah, Mas BW, apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada waktu itu? Jadi saya selalu bilang di sini, kita harus lihat gitu. Amerika Serikat ini, saya mungkin ingin memberikan sisi pandang ini Mas BW, biar kita paham ya. Amerika Serikat itu kan mengatasi krisis itu selalu dengan instrumen moneter. Di krisis selalu dengan instrumen moneter. Makanya ini kenapa? Karena dia menang perang dunia kedua, dia menjadi ruling currency dengan US dollarnya, sehingga akhirnya ketergantungan orang terhadap US dollar di semua negara itu tinggi. Nah, kemudian dia mengalirkan uang beredar US dollar ke banyak negara itu dari ekses likuiditas operasi moneter di negaranya. Nah, operasi moneter di negaranya ini apa? Operasi moneternya itu ketika yang namanya pemerintahan Amerika Serikat defisit, dia menerbitkan surat hutang ini diambillah oleh bank sentralnya, oleh the Fed. Nanti ada uang kan yang diterima oleh market karena market beli dulu surat utang pemerintah Amerika Serikat, kemudian marketnya menyerahkan ke bank sentral menyerahkan uang. Nah, tapi kan mereka mempertahankan inflasi yang rendah dan sebagainya di negara mereka. Nah, uang yang diterima market ini masuklah ke negara-negara berkembang. Makanya kan kalau kita lihat di negara berkembang selalu orang mengatakan secara teorinya itu selisih suku bunga. Kalau suku bunga di Amerika Serikat 10 misalnya, di kita 20, maka uang akan 10, kita. Jadi artinya mereka kan biayain dari kita. Nah, transmisi ini sebetulnya juga dilahirkan di era tahun 70 itu banyak melahirkan institusi yang disebut dengan hedge fund seperti kita bahas di sini. Misalnya Warren Buffett, George Soros, itu dia mendirikan hedge fund itu di tahun 71 dan 73. Ray Dalio yang kita bahas itu mendirikan tahun 77. Nah, jadi boleh dibilang di Amerika Serikat ini sebetulnya oligarki dalam tanda petik yang membiayai politiknya itu sebetulnya boleh dibilang dari dua sektor, hedge fund dan migas, Mas Bebe. Jadi kalau kita lihat kan tidak seperti kita kan, di mereka kan memang ciri negara enaknya Amerika itu kan data apa aja kan ada emang gitu. Jadi artinya kita mau tahu siapa aja yang jadi donatur Trump, siapa aja yang jadi ini, itu kan selalu ada. Nah, jadi mau Demokrat mau Republik, mereka pasti punya yang namanya penyangga untuk ongkos politiknya, hedge fund dan migas, pelaksana migasnya. Nah, kalau kita lihat dalam posisi kayak gitu ya. Nah, hedge fund ini uangnya dari mana sih gitu? Dari ketidakpastian, Mas Bebe. Ya. Jadi begitu ada ketidakpastian, pendapatan hedge fund itu juga meningkat. Nah,
ketika operasi moneter yang untuk meningkatkan pendapatan hedge fund ini selalu diikuti ketidakpastian. Jadi saya ingin menggambarkan agar masyarakat ini paham bahwa sebetulnya yang namanya krisis pasar keuangan itu selalu terjadi berulang-ulang. Kenapa? Ya karena memang hidupnya dari krisis. Oke. Nah jadi Mas Bebe ya, misalnya karena kita juga lagi sawal ya. 100 tahun sebelum Perang Dunia Pertama, ya itu di sekitar tahun 1815 lah. Gunung Tambora itu meletus di kita. Debunya sampai ke Banggai di India. Jadi wabah kolera di mana-mana. Debunya sampai ke Eropa, merubah Eropa iklim seperti saat ini. Ya kan? Itu juga terjadi krisis pada waktu itu, krisis pangan. Oke. Krisis pangan, krisis segala macam. Pada saat itu Amerika Serikat juga sebetulnya menjalankan politik tarif. Nah kemudian 100 tahun berikutnya konflik kan gini. Ketika kita di Eropa berubah ini, Eropa kemudian menjadi negara penjajah kan, yang mencari untuk kehidupan mereka karena mereka berubah iklim, menjajahlah ke Afrika, menjajahlah ke Indonesia, menjajahlah ke segala macam untuk mengatasi karena Eropa yang sudah perubahan iklim itu. Nah di tahun 1915 antar negara Eropa ini konflik satu sama lain, sesama negara penjajah ini, Jerman dan sisa Eropa. Dan kalau kita baca kan sebetulnya Amerika menunggangi konflik ini, gitu ya. Amerika menunggangi konflik ini dan kemudian Jerman kalah. 1918 setelah Perang Dunia selesai terjadilah flu Spanyol, Mas Bebe. Flu Spanyol kemudian tahun 1929 akhirnya crash lah bursa New York, Great Depression, krisis lagi. Masuklah era Franklin Roosevelt. Sebenarnya Franklin Roosevelt juga menjalankan politik tarif lagi. Nah 100 tahun berikutnya ada COVID 1920. Nah kalau COVID kemarin sudah sampai ke titik dasar, kenapa Donald Trump juga memaksa nimbul lagi crash? Jadi aku ingin kasih gambaran gini Mas Bebe. Jadi saya coba cari datanya ini gimana sih. Nah saya dapatlah satu data tentang outlook dari CEO, jadi pimpinan perusahaan industri manufaktur di Amerika Serikat. Jadi sebelum krisis crash di Wall Street tahun 2008 yang akibat gagal bayar kredit perumahan rendah, mortgage bond itu, yang namanya CEO di sektor manufaktur itu sudah mempunyai outlook ekonomi akan menurun. Dimulai dari 2008 itu ya? Ya di 2005 dia udah menganggap ekonomi ini akan menurun. Nah karena dia punya outlook, ini ada 43 CEO lah gitu ya. Nah dari 43 itu melihatnya ekonominya menurun, itu kemudian dilihat belanja untuk bahan baku produksi dalam GDP-nya Amerika Serikat juga menurun. Jadi artinya kan gini, orang itu kan saya punya persepsi akan begitu, dia akan melakukan keputusan itu. Nah sampailah di tahun 2008 terjadi crash karena bursa New York-nya crash. Jadi resesi, betul-betul yang tadinya sudah mulai menurun sampai ke bawah, titik bawah. Nah kemudian COVID itu menciptakan lagi situasi seperti tahun 2008 sampai ke bawah. Pertanyaan saya Mas Bebe, gitu ya. Kalau misalnya kebijakan tarifnya Trump ini membuat dunia usaha, bahkan dunia usaha di Amerika Serikat sendiri itu akan mengalami kesulitan, akan mengalami crash. Saya coba ingat-ingat gitu. Trump periode pertama begitu nggak disukai juga di Amerika Serikat. Bahkan ketika dia sudah kalah ada banyak kasus-kasus hukumnya. Pada saat itu yang berkuasa Partai Demokrat, Joe Biden dan sebagainya. Saya terus bertanya gitu, kenapa kasus hukumnya tidak diselesaikan? Satu Mas Boy. Kedua saya lihat, kalau seperti itu kan kita yang namanya demokrasi liberal, dia membutuhkan logistik. Logistik pasti didukung oleh oligarki di belakangnya. Trump tidak akan mungkin dapat tiket di konvensi Partai Republik kalau dia tidak mendapatkan dukungan dari Politburo Partai Republik. Yang saya bilang tadi, ada hedge fund-nya, kemudian juga ada industri migasnya. Dan Trump menang. Dan kalau kita lihat,
uang kampanye yang dikumpulkan Trump dengan Kamala Harris lebih besar Trump. Artinya saya ingin mengatakan untuk kelompok-kelompok yang ada dalam invisible hand politik Amerika, memang mereka menginginkan situasi ini. Jadi kita jangan melihat hanya persoalan Trump. Makanya kalau menurut saya, apa sih yang akan ingin dipertahankan oleh mereka? Saya lihat Trump berapa kali ngomong. Dia tuh sangat tidak terima sebetulnya terhadap upaya-upaya dedolarisasi. Bukan soal trading, bukan soal kenaikan tarifnya. Bukan tarifnya. Jadi dia tuh sangat merasa bahwa orang-orang yang berupaya untuk membuat dedolarisasi, dalam artian gini, kalau saya Indonesia, Mas Boy Cina, udah deh daripada kita ribet nih sama urusan US dollar, pakai yuan aja. Oke, yuan aja transaksi antar kita. Ini Mas Boy yang dia ingin hancurkan dari perang tarif itu, makanya melibatkan banyak negara, makanya menjadi trade to trade, dia dengan Indonesia beda, dengan Cina beda. Jadi saya melihatnya bahwa ini kita melihat ya ini teori imperialisme aja. Bahwa ini teori penjajah aja gitu. Jadi artinya ini adalah negara menang perang yang ingin mempertahankan dominasinya, ujungnya dia ingin membuat bahwa tetap yang namanya dia sebagai negara yang mengatur perekonomian itu terjadi. Nah, jadi kalau kita bacanya kayak gitu Mas BW, kita akan melihat apapun yang akan dilakukan negosiasi ini nggak akan selesai sepanjang belum sampai kepada satu titik yang dia tuju. Nah, jadi titik yang dia tuju menurut saya memang American Great Again itu. Dan itu artinya apa? Bahwa dolar tetap menjadi mata uang dunia. Gue mau berhenti dulu di situ, nih berat ini apa yang dikemukakan oleh Sobat Januar. Jadi yang pertama, kebijakan Trump mengenai kenaikan tarif tidak bisa dilihat dari sektor ekonomi aja, apalagi finansial aja, apalagi soal tarif aja. Sebenarnya ada ide besar yang menjadi latar belakang itu, yaitu imperialisme gaya baru itu. Tadi ditutup di ujungnya bahwa Amerika ingin sesuai dengan apa yang Trump bilang itu, American Great Again. Jadi dia ingin menjadi negara pemenang lagi dan menguasai semua lagi. Dan itu dimulai dari petrodolarnya. Dia ingin dolar tuh jadi petro lagi gitu kan. Jadi yang ini utama untuk alat tukar macam-macam. Dan ini sebenarnya dengan ketidakpastian ini dia justru menciptakan banyak keuntungan. Dan selalu saja moneter dipakai sebagai bagian dari krisis ya untuk mengelola itu. Jadi ini permainannya kalau kita tidak baca secara tajam, maka kita kejebak seolah-olah kita hanya mau negosiasi soal tarif aja. Januar mengirim pesan, ini bukan sekedar tarif aja. Bos, kalau dilanjutin kayak begitu, artinya kalau lu kirim tim diplomasi, tapi dia tidak memahami the basis idenya ini, maka akan terjadi masalah tuh bos ya. Kalau udah ngomong tadi tuh soal Vietnam mau bikin tarif 0%. Ternyata terus Trump bilang, gue bukan hanya minta tarif nih, non tarifnya juga. Jadi bahkan Trump itu kan dengan makanya menurut saya Mas BW, mungkin kenapa Amerika juga membiarkan Trump menang, nyari orang yang agak gila itu kan juga nggak gampang. Trump kan dengan enak aja ngomong bahwa negara-negara itu kalau misalnya ingin saya koreksi, bayar dulu, kan kayak preman betul. Itu omongan Trump. Debt collector gitu ya. Jadi Anda ingin tarifnya saya turunin, bayar dulu. Nah Vietnam udah datang ke Gedung Putih. Ya walaupun ditweet oleh Trump gitu ya. Nih lihat akibat saya melakukan ini, banyak negara yang sudah mulai ke saya. Intinya kan Mas BW, menurut saya Trump tuh lakukan, dia maju ke meja duluan nih dalam pertarungan dengan Cina. Dia mau adu sekarang sama Cina. Lebih banyak orang ikut Amerika apa ikut Cina? Kecenderungannya kan sebetulnya sekarang lebih banyak orang ikut Amerika. Misalnya Vietnam, ya negara-negara seperti itu. Nah begitu dia juga misalnya merapat menjadi alliance-nya ataupun menjadi sekutunya, dia kan mulai bilang kan bahwa ini bukan hanya soal tarif, ada non tarifnya. Nah Mas BW, kalau saya lihat Indonesia sebetulnya dikenakan tarif seperti ini sama Amerika, menurut saya tidak terlalu banyak dampaknya buat kita. Oh gitu. Jadi kalau dilihat dari mapping yang dilakukan, dari mapping peta map yang dilakukan, sebenarnya rasio perdagangan kita di Amerika, ini map yang lakukan banyak lembaga riset di Amerika. Kita tuh di bawah Mas BW.
Jadi rasionya tuh di bawah terhadap risk terhadap perdagangan Amerika Serikat tuh di bawah. Cuman menurut saya kenapa Indonesia itu ditekan? Karena Indonesia itu kalau tidak ditekan bisa juga jadi channelingnya Cina. Jadi gini loh, Trump itu berpikirnya tuh gini Mas BW. Dia berpikirnya itu misalnya Indonesia ini nggak punya industri. Tapi banyak pedagangnya, maklarnya misalnya gitu loh. Jadi artinya kalau dia ngelihat bahwa Cina nggak bisa ekspor ke Amerika, dia ekspor ke sini, diimporlah ke sini, terus supaya dari sini ke sana. Nah jadi itu kenapa dia juga banyak menekan banyak negara-negara lain. Jadi kalau kita lihat di orang yang dia bilang dirty 15, 15 negara kotor itu yang dia bilang, itu sebenarnya negara-negara yang sebetulnya boleh dibilang tempat Cina muter juga, Vietnam, Indonesia. Jadi dia ingin memotong aliansinya Cina gitu kan. Dan Indonesia dilihat dari konteks Amerika seperti itu ya. Dan kemudian yang pertanyaan Mas Bebe tadi, rilis pemerintah Indonesia ya, itu juga tidak ke persoalan dagang. Apa poinnya? Poinnya dalam rilis resmi mengatakan pemerintah akan memastikan bahwa yield surat utang pemerintah negara Indonesia dan juga likuiditas falas akan terjaga. Artinya apa Mas PV? Artinya kita boleh aja ngomong kita mau dagang sama BRICS bilateral satu demi satu. Tapi perekonomian kita sekarang kan gini, ada barang beredar. Barang mungkin kita akan bisa main lah sama Cina lah, dagang sama segala macam. Tapi kan ada uang beredar. Nah, problem utamanya adalah kalau main bola nih Mas BW. Kalau main bola itu ibaratnya kita nih udah bisa nyerang ke sini nih. Mungkin kita bisa ngomong, udahlah tinggalin aja Amerika. Golin aja barang Cina. Tapi si Amerika bilang, uang lo, ini kan lu punya utang di pasar komersil. Nah, kita itu Mas BW sekarang itu memiliki kondisi yang mirip dengan Meksiko yang aku bilang tadi. Yang mirip dengan Yunani 2015, yang mirip dengan Argentina 2016. Jadi bukan barang yang mesti dilihat tapi uang beredarnya itu. Betul. Yang sekarang aku ingin kita fair. Lepaskan dulu soal Trump. Faktanya penerimaan negara kita kemarin turun dari pajak. Kalau Meksiko turun karena penurunan harga minyak dunia tahun 80, kita kan daya beli yang selalu di denial. Daya beli masyarakatnya yang turun. Kemudian tanpa perang tarif pun sudah terjadi PHK. Sehingga penerimaan negara kita yang sifatnya dari konsumsi PPN, yang sifatnya dari pekerjaan PPH turun. Ini kan data yang sudah resmi dikeluarkan. Nah, dalam posisi seperti itu kan ada atau tidak ada Trump, kita sudah mengalami yang namanya pelemahan daya beli, pelemahan deindustrialisasi. Itu yang lu bilang secara jujur harus diakui, kita juga punya problem. Nah, kemudian problem utama berikutnya lagi apa? Ini yang aku selalu katakan Mas Bebe. Aku punya saya tuh penasarannya gini. Saya lihat ya. Ada survei ataupun konsensus antara The Fed dengan 43 primary dealernya. Primary dealernya ya hedge fund tadi. Dia menyoroti konsensusnya 3 tahun Mas Bebe. 2005, 25, 26, 27. Mas Bebe. Ya. 2025, 2026, 2027 utang jatuh tempo kita ini besar Mas Bebe. Dan ini sebelum ada Trump pun kita udah tahu bahwa 2025, 2026, 2027 kita punya hutang jatuh tempo yang besar. Rata-rata per tahunnya 850 T. Belum bunganya 550 T. 1.400-an berarti. Sekarang gini deh, 2024 ya. Hutang jatuh tempo kita 400 T Mas Bebe. Hutang jatuh temponya oke. Hutang jatuh tempo kita 2025 850 T. 2 kali lipat lebih. Belanja yang masuk ke belanja rutinnya nambah 2 kali lipat lebih, penerimaannya turun. Bayar hutang, belanja yang dikeluarin, penerimaan turun. Nah, artinya sebetulnya yang dibaca tuh apa? Indonesia punya cash flow problem. Dan menurut saya pemerintah pun mengakui dengan rilisnya itu. Dengan kata lain, gimana pemerintah kan ngomong gini, nggak mungkin pemerintah tuh ngomong rilis, kami akan memastikan bahwa kami tidak akan default dalam surat hutang, bahasanya diperhalus. Kami akan menjaga yang namanya yield surat utang dan likuiditas falas. Artinya apa? Kalau sekarang kita tidak mendapatkan likuiditas uang beredar yang ketergantungan terhadap surat utang, kita bisa default. Maka kita akan menghadapi yang namanya korban dari perang ini. Tapi bukan karena tarifnya, tapi karena pasar keuangan yang terguncang oleh isu tarif.
Nah, makanya kalau kita lihat ya, banyak orang yang kecewa dalam tanda petik. Banyak orang yang menginginkan, kan gini loh, kalau secara orasi, Prabowo ini kan mirip sama Trump. Dan orang kan ada yang berpikir, gini Mas W, aku ingin memberikan perspektif gini. Yang menarik tuh respon Perdana Menteri Singapura. Yes. Perdana Menteri Singapura tuh merespon, aku simak gitu. Ternyata dia tuh bilangnya gini Mas W. Dia tuh kalau soal yang sama Amerika cuman kena 10% gak ada masalah. Tapi yang ditakutkan adalah apa yang dilakukan Amerika yang punya hubungan negara, melakukan tindakan negara per negara ya. Dan keluar dari skema multilateral WTO. Singapura sangat takut ada negara lain yang akan mencontoh Amerika Serikat. Aku langsung baca. Oh, Singapura ini ada ketakutan juga kalau misalnya Indonesia kan sekarang udah sah nih, gak usah pakai WTO, kita per negara kan. Kalau Singapura ini kemudian dikenakanlah oleh Indonesia tentang yang seperti Trump lakukan. Makanya kan Perdana Menteri Singapura mengatakan in the long run, dia bilang dalam jangka panjang, Singapura sebagai negara small open economy akan mengalami ancaman jika ada negara-negara lain yang mengikuti langkah dan model Amerika Serikat. Clear. Dan salah satunya potensial bisa dilakukan oleh Indonesia. Ya Indonesia, misalnya Indonesia akan mengatakan ini kita kebanyakan impor minyak dari Singapura. Padahal minyaknya ya nggak di Singapura. Gaya Trump kan. Kenain aja tarif kan. Kenain tarif, kenain segala macam. Labakan juga kan Singapurnya. Ya kan. Nah kan orang kemudian berpikir, berarti menurut saya walaupun dia tidak mengatakan negara lain itu siapa Indonesia, tapi kan dia juga berpikir ada pemimpin negara lain yang ultranasionalis yang modelnya kayak Trump. Iya kan Mas PW, kan kita kan analisis ya. Jadi saya membaca, oh ini Perdana Menteri Singapura ini dia merasa ada negara lain yang juga berpotensi bisa. Anwar Ibrahim juga bisa kayak gitu. Bisa kayak gitu. Apalagi kan kerjaannya kan Prabowo sama Anwar Ibrahim sama segala macam. Kemarin perginya kan Anwar Ibrahim. Jadi Singapura itu takut terhadap hal itu kan. Nah, dan kemudian kan ini kan menarik Mas Wiwi. Jadi misalnya kantor komunikasi presiden, wah kita nggak takut sama Trump, kita punya BRICS, ya kan. Terus kemudian banyak orang mengatakan, wah Prabowo itu kan Little Soekarno. Tapi coba lihat ketika Prabowo-nya ngomong di Majalengka. Kita ini temennya Amerika. Kita ini. Nah banyak orang ngomong, loh ini kok pidatonya gak kayak macan Asia. Kan gitu kan. Kucing. Kucing lagi. Kan gak kayak macan Asia. Nah menurut saya ada dua kemungkinan. Tapi menurut saya mungkin Prabowo sendiri paham. Posisinya offside. Kalau saya juga misalnya menyerang Amerika Serikat. Dihajar di surat utang kita dan likuiditas falas kita dihajar, yang rupiahnya sekarang udah di 17.000, maka dia akan sama aja dengan mengakibatkan offside. Kondisi Meksiko dan Yunani default. Dalam situasi politik dia juga yang tidak aman-aman amat. Bisa memicu kayak dulu zaman Soeharto kan. Soeharto dulu kan, jadi saya melihatnya gini. Cara berpikirnya adalah bahwa yang namanya Orde Baru jatuh karena ditinggal Amerika. Itu menurut saya. Diakui tidak diakui tapi alam bawah sadar di elit-elit politik itu. Nah apalagi sekarang ibaratnya bola offside-nya juga yang pegang kendalinya monetaris Amerika Serikat. Coba Mas BB, apa yang saya mengatakan bahwa ini bukan perangnya itu ingin menghancurkan negara berkembang. Ingin crash terjadi di negara berkembang. Trump itu, dia itu tidak mau lagi defisit APBN-nya dia. Jadi artinya kenapa? Kalau APBN-nya defisit lagi, nerbitin surat utang lagi, nanti kan yang aku bilang di awal tadi Mas Wewi, bank sentralnya ambil lagi, nanti uang dari bank sentral nyebar lagi ke negara berkembang. Kapan menangnya lawan Cina? Gitu aja Trump tuh mikirnya. Jadi kita nggak usah mikir dia orang yang sangat saintifik ya. Kita ngelihatnya ilmu copet aja gitu. Jadi untuk menghentikan uang beredar, ya udah kitanya juga harus nggak defisit lagi. Makanya dia kan lakukan yang namanya kalau ini bayar dan sebagainya. Jadi Mas BW, pada akhirnya apa yang bisa kita lihat hari ini? Ada persoalan yang sebetulnya diciptakan oleh diri kita sendiri. Dan kemudian kita menghadapi masa yang tidak beruntung Mas BW. Karena di saat yang sama imperialisme lagi menemukan keseimbangan barunya. Aku mau ngomong gini Mas BW, 2008. Crash.
Bursa New York, ya kan? Tapi ketika crash itu diputuskanlah ada yang namanya yang tadi quantitative easing. Jadi kembali lagi Bank Sentral Amerika Serikat, the Fed membeli surat utangnya. Secara politik mungkin kita boleh bilang SBY orang yang beruntung. Dalam artian gini, ketika Maret 2009, ya setelah krisis 2008, itu uang quantitative easing itu mulai mengalir ke negara berkembang. Pulih lagi, rupiah kita pulih lagi, segala macam pulih lagi. Nah, seolah-olah kan yang di masyarakat awam berarti kan dia bisa mengatasi krisis. Padahal karena kebijakan di Amerikanya ya. Di Amerika Serikat. Jokowi era kedua, Trumpnya lagi gak disukai kan? Ya kan? Kemudian ada COVID, ada segala macam. The Fed kembali mengeluarkan lagi quantitative easing. Beruntung lagi yang kedua. Nah, cuman artinya gini loh Mas BW. Kita itu ternyata bangsa yang tidak pernah memperbaiki dirinya. Kan harusnya gini Mas BW. Kalau ketika negara maju itu posisinya tuh easy money, kita gunakanlah itu untuk memperbaiki badan kita kan. Sehingga begitu nanti mereka itu sudah pengen uang ketat, kita sudah bisa memulihkan diri kita. Inilah Vietnam Mas BW. Inilah Vietnam. Vietnam itu yang namanya mata uangnya Vietnam dong 26.000 Mas BW. Kita tuh 17.000 sama lemahnya sama kita. Cuman Vietnam itu dia selalu terhadap uang panas itu dia bangunlah kebun duren, dia bangun apa masyarakatnya tuh untuk punya pekerjaan. Sehingga sekarang Vietnam itu sudah menjadi bangsa eksportir, bukan bangsa trader. Kita gitu kan malah sorry ya, misalnya malah buat IKN. Malah buat kayak segala. Nah sekarang hutangnya jatuh tempo. Susah. Coba kita bayangin Mas Wewe. Kalau kemarin ketika uang itu banyak mengalir ke kita nerbitin surat utang. Kita memperbaiki petani kita. Mungkin sekarang hari ini kita juga gak offset posisinya. Dalam artian ya kita punya gitu. Jadi benar-benar kita tuh jadi ngelihatnya Mas Wewe menurutku. Ini sebetulnya alert buat pemimpin. Bahwa kita itu tidak pernah membangun persatuan dari sudut pandang kawan bersama kita. Kawan bersama kita itu kan semua sejahtera. Ya kan? Kedua, ada yang menarik ketika Prabowo kemarin ketemu 7 jurnalis itu. Saya lihat gitu. Dia ditanya bahwa ini di buku Bapak oleh salah satu jurnalis yang di acara itu. Bapak mengatakan bahwa dalam situasi perang negara yang tidak bisa mengatasi korupsi akan kalah. Ya pertanyaan itu dijawab menurut saya agak ngawang-ngawang kemana-mana gitu. Tapi menurut saya artinya seorang Prabowo Subianto menyadari bahwa kita harus membersihkan masalah dalam diri kita. Terutama tentang apa? Tentang pengkhianat-pengkhianat yang dia bilang kan. Orang-orang yang di sini tapi kerjanya untuk asing, korup lah segala macam. Itu harus kita bereskan. Jadi Mas BW, kalau kita lihat Cina tahun 98 itu menyadari bahwa ke depan akan banyak main isu seperti hari ini. Dia beresin tuh kebijakan ekonominya, politiknya juga diberesin. Politiknya bukan hanya ekonomi. Dalam artian gini loh. Kalau misalnya besok Amerika akan ngehajar dia, tata kelolanya nggak beres tuh nih korup nih gini segala macam. Dia duluan yang hukum. Nah jadi menurutku sekarang itu, kita satu mungkin masyarakat juga tidak bisa menerima kalau pada akhirnya kita juga seolah-olah deal dengan Amerika. Tapi situasi yang terjadi memang ada hal-hal yang sifatnya jangka pendek yang memang kita offset tadi. Tapi saya juga ingin mengingatkan pemimpin loh. Kalau misalnya offside kayak gitu, terus siap nggak? Vietnam aja yang posisinya tidak terlalu offside. Dia bilang ini bukan soal non tarif. Saya takutnya gini Mas B, nanti dibilang oke, tapi ini saya tolongin deh yang soal apa likuiditas dan sebagainya ini kita tolongin. Tapi kompensasinya yang non tarif. Ini kan sebelum masuk di situ Bos. Ada 3 nih. 1, menurut lo orang yang dikirim Pak Prabowo mesti ngapain? 1 ya. Terus kedua, kalau muncul satu tawaran, oke, gue akan selesaikan yang ini, tapi kemudian yang non tarifnya
Dan itu yang paling ekstrim apa? Itu kan yang kedua, yang lu akan ngomong tadi kan. Terus yang ketiga, apa yang mesti diberesin di dalam untuk long run-nya ini? 3 itu. Yang pertama ini kan udah mau dikirim nih tim nih. Apa yang mesti dia siapin? Jadi gini, saya ngelihat apa yang dikatakan Ray Dalio dalam beberapa hari terakhir ini. Ini ada 2 yang berbeda Mas Bibi. Ada Paul Singer. Paul Singer ini hedge fund juga di Amerika Serikat. Ya. Ada Ray Dalio. Paul Singer ini orang yang boleh dibilang karakternya persis kayak Trump. Jadi dia dari mulai waktu Trump kampanye di 2014 gitu, dia sudah pendukungnya kan? Iya, pendukungnya. Nah, jadi dia karakternya bahwa menurut dia kita ini udah kebanyakan surat utang. Ya kan? Sehingga dia bilang bahwa ke depan ini the big new short. Jadi kalau dulu Soros nge-short mata uang. Nah, kalau menurut Paul Singer di 2015 yang harus di-short itu surat utang pemerintah. Oke. Dan di Washington Post itu ditulis bagaimana Paul Singer bisa untung dengan menjatuhkan surat utang Argentina dengan posisi shortnya. Nah, Paul Singer ini juga dia punya hedge fund namanya Elliott, ya. Nah, Elliott ini juga kemudian bagaimana melakukan menjebak Adani, konglomerat di India terkait dengan isu tata kelola dengan uangnya ke oligarki dan sebagainya, ya kan? Elliott juga melakukan gugatan terhadap nikelnya Cina, yang nikelnya di kita sebetulnya, itu perusahaan nikel Cina di courtnya London, ya kan? Di courtnya London. Paul Singer itu saya baca di Bloomberg bilang Bloomberg bisa ngelihat email Paul Singer ke para nasabahnya. Dia bilang I told you before kepada nasabahnya. Jadi artinya bahwa dia memang menunjuk Big Bang ada yang crash lagi akibat kebijakan ini. Ini arahnya Paul Singer seperti itu. Arahnya Dalio beda. Tapi lu bilang kebijakan big short di surat utang negara. Surat utang negara. Nah, Ray Dalio beda. Jadi di tweetnya, di YouTube-nya, dia menyarankan kepada pemerintah Amerika Serikat untuk mencari kebijakan win-win, negosiasi dengan Cina. Nah, salah satu negosiasi yang Dalio usulkan adalah mengkompensasi tarif itu. Pemerintahan Trump bisa mengatakan kepada Cina, kan Cina itu mata uangnya ada 2 nih, mata uang yang di pasar komersil namanya RMB, ada mata uang yuan. Jadi yuan masuk ke pasar uang yang terbukanya RMB, tapi yuannya itu benar-benar capital control. Nah, Dalio mengusulkan, udah kita gini aja, ini kan persoalannya kan antara aset dan uang. Edar uang, ya, barang ya. Nah, jadi Dalio mengusulkan, udah kita minta aja negosiasinya ke Cina untuk dia menguatkan yuannya terhadap US dollar. Gitu loh, kalau yuannya kuat, berarti kan problem nanti neraca perdagangan itu juga akan selesai dengan Cina, ya win-winnya. Nah, terus aku lihat gitu, oh dia itu kan memang posisinya mendapatkan keuntungan di tahun 2024, hedge fund-nya itu 35%. Keuntungan terbesarnya itu karena dia memang melakukan hedging yuan Mas Bebe. Jadi kan aku mau ngomong, ya kalau dia sekarang mengusulkan bahwa yuan dikuatkan, ya artinya kalau Trump melangkah ke sana, dialah yang untung gitu loh Mas Bebe. Iya, karena jadi ada coy-nya kan. Ada coy-nya. Jadi artinya kan bahwa semua orang itu kan tetap aja ada kepentingannya. Nah, terus aku lihat gitu, apa konteksnya dengan Indonesia? Nah. Jadi saya lihat gini Mas Bebe, saya cuman mendapatkan lah dari orang slide-nya Dewan Ekonomi Nasional ya, tentang bagaimana kita menjalankan negosiasi tarif ini. Tapi saya nggak tahu itu resmi atau tidak. Saya ada orang kirim ke saya. Asumsi itu memang ada gitu Mas Bebe. Kalau saya lihat di situ pun sudah mengerti bahwa kita itu bukan tarif yang kita negosiasikan, tapi non tarif. Nah non tarif beberapa yang di situ itu misalnya permintaan Starlink punyanya Elon Musk untuk internet satelit internet. Itu sudah dipenuhi di slide itu. Kemudian permintaan Freeport untuk pelepasan ekspor atau ekspor biji tembaga, Coopers dan juga gold itu juga sudah dipenuhi. Kemudian
yang belum dipenuhi adalah permintaan dari Google dan Meta yang menginginkan jaringan internet yang di bawah laut itu di Google. Jadi saya kemudian mikir, kemudian di situ juga di slide itu mengatakan bahwa salah satu non tarif yang bisa kita lakukan adalah proyek-proyek hilirisasi. Ini analisa ya Mas Bebe. Dan saya juga nggak tahu dokumen itu benar atau enggak. Tapi alam nalar saya berkata, oh makanya mungkin yang diambil tuh hedge fund-nya Dailo. Karena Dailo tuh ada hubungan sama Cina, ada hubungan sama Amerika Serikat. Jadi kurang lebih kan saya membacanya, oh mungkin nanti akan ditawarin hilirisasi ini kan proyeknya Cina di Indonesia. Kasih juga ke Amerika Serikat. Ya mohon maaf ya. Terus kitanya dapat apa? Kita kan ibaratnya jadi negara jajahan betul. Yeah. Tempat eksploitasi gitu. Jadi dieksploitasi penjajah Cina, dieksploitasi oleh penjajah Amerika. Mereka kemudian berdamai. Ini kan sama juga dengan ributnya antara Jerman dengan sisa Eropa. Berdamai dengan ininya Indonesia. Sebagai alat perdamaian. Ini apa maksudnya? Terus kedua saya lihat, loh kalau itu bayangin Mas Bebe, Telkom ya, itu kan dia sekarang pendapatan terbesarnya di infrastruktur, di satelit. Satelitnya sekarang udah dikasih ke Starlink katakan. Nanti untuk kabel fix lainnya di kabel bawah laut mau dikasih nanti ke Google atau Meta. BTS-nya dikorupsi. Terus sama aja dengan kita mengatakan Telkom bye-bye. Dan terus kemudian saya mengatakan, oh mungkin ini yang mau diprivatisasi lebih luas. Jadi menurut Januar kira-kira non tarifnya itu tuh yang mau ditawarin. Ya itu. Kalau saya lihat slide-nya Den begitu. Jadi saya lihatnya slide-nya Den itu bahkan dalam ya saya nggak tahu itu benar atau enggak ya. Katakanlah slide yang saya baca deh gitu ya. Dari slide yang saya baca itu kesan saya adalah itu justru bisa memanfaatkan kondisi perang dagang ini dengan membuat Amerika bahkan hitungannya GDP kita bisa naik 0,8 karena Amerika pada akhirnya investasi. Tapi menurut saya ini kan akhirnya kan cuman mencoba mematchkan. Jadi kayak mak comblang Mas Bebe. Jadi mak comblang nih kan ibaratnya gitu ya. Nih Cina, nih Amerika kita mak comblangin deh. Itu nggak ngeri ya? Kita kan sekarang seolah-olah mau dinegosiasikan tarif. Tapi sebenarnya kita sedang menjual diri kita kan. Oh iya, makanya dengan yang non tarif itu kan. Non tarif dan kemudian ada pikiran liar saya juga sih Mas Bebe. Kan Trump ini kan salah satu donatur terbesarnya itu adalah komunitas Yahudi. Dan yang dia janjikan ketika dia fundraising di komunitas PAC ini, namanya komunitas PAC, kalau kita lihat di dana kampanyenya kan ada tuh. Yang dia janjikan bahwa dia akan menyelesaikan persoalan di Gaza dengan mengalihkan orang-orang Palestina ke negara mayoritas Islam tapi bukan negara Islam. Oh, kesan saya kan kalau omongannya kayak gitu Indonesia ya. Kan Indonesia bukan negara Islam tapi mayoritas. Jadi kira-kira menurut Januar akan ada tawaran atau tekanan dari Amerika menyelesaikan masalah Gaza itu barangkali. Iya, ini kan kita kan lagi analisis itu sama. Kan ini udah dicapai juga oleh Trump. Ya, coba lanjutin tuh di situ. Jadi menarik. Jadi kalau menurut saya siap nggak kira-kira kalau begitu dikirim nanti yang dia bilang ini tampung ya orang Palestina. Oh gejolaknya akan di sini Mas Ferdi. Iyalah. Karena bagi kaum Muslim tanah Gaza adalah tanah Palestina, sama juga dengan keyakinan Yahudi kan bahwa itu tanah mereka kan. Jadi saya ngelihat Trump ini mau diikutin kemanapun juga pada akhirnya akan menimbulkan krisis-krisis isu-isu baru yang bisa menimbulkan pergolakan perang. Makanya saya cara ngelihat situasi saat ini ya kita jangan malu-malu mengatakan ini eranya imperialisme modern. Jadi sinyalnya harus sinyal perang, cara menganalisanya game teori dan itunya imperialisme yang jadi imperialisme. Jadi cara ngelihatnya pun ya ini perang. Jadi ketika kita ngelihat Trump ya kita ngelihatnya dia mau nyopet apa, terus kita bisa nyopet apa. Kan kurang lebih kan begitu. Jadi artinya harus ada keberanian seperti itu. Jadi menurut saya Pak Prabowo mungkin juga tidak bisa terlalu humble. Kita membutuhkan juga pemimpin yang memang berani maju ke meja pertarungan. Dengan apa ya, mau bilangnya bukan kecermatan ya, keculasan. Sebenarnya kan gini Mas Bebe, ini kan cara yang tepat juga untuk Pak Presiden, ya Presiden Prabowo, untuk mengambil musuh bersama, kawan bersama di dalam.
Misalnya gini Mas BW. Ini kalau kita terusin, ya kan, kita negara, ya seperti dia bilang 2030 bisa jadi negara bubar. Kan Pak Prabowo bisa bilang, siapa aja sekarang orang Indonesia yang punya uang. Ya kan? Yuk kita selesaikan masalah ini sama-sama. Ya kan? Suruh ngapain tuh, nyelesainnya gimana maksudnya? Ya termasuk yang tadi, surat utang jatuh tempo. Ambil semuanya ditaruh di sini. Taruh sini, diambil sama domestik, segala macem. Cuman kan sekarang itu kan, yang domestik ini kan yang dia lihat kemana Amerika ikut, dia ikut. Karena dia juga mencari keuntungan kan. Nah jadi artinya menurut bukan saya. Bukan nyelesain masalah, cuma dapat keuntungan. Kenapa kita tidak melakukan negosiasi non tarif dengan sesama bangsa sendiri? Oke. Cuman kan ini Mas BW akan sulit kalau pikirannya maklar semua gitu. Gitu kan, gitu. Kalau pikirannya maklar semua, korup semua, akan sulit gitu. Bos, kalau gitu sekarang yang terakhir nih, apa yang mesti disiapin masyarakat nih? Apa? Nah, ini kan agak kompleksnya gini ya kalau masyarakat. Orang banyak yang bilang sekarang, lihat tuh Trump tuh di Amerika Serikat, orang pada demo, pada nggak suka sama Trump. Dan banyak loh di berbagai negara bagian tuh. Ya, tapi dalam setiap episode perang, yang demo terhadap pemerintahnya itu selalu banyak, tapi perang tetap perang. Dan mungkin menurut saya Amerika as a nation, terutama terkait dengan elit-elitnya, kalau dia ada situasi perang, mereka bersatu tuh Mas Bibi. Kalau kita lihat 80 dia memicu perang Irak, ya kan? Kemudian dulu perang dunia. Jadi menurut saya Trump sebetulnya juga menciptakan common enemy loh untuk politik Amerika Serikat. Bahwa di Amerika Serikat ada yang jadi korban, masyarakat di bawahnya karena perang itu tidak akan memberikan keuntungan buat kaum miskin, itu pasti. Nah, hal yang sama kan sebetulnya terjadi di kita. Situasi kayak gini, harusnya orang yang ibaratnya zaman dulu, kalau kita lihat zaman penjajahan, yang merapat ke penjajah ya dia bisa kaya. Orang yang kemudian kaya bisa ikut menempatkan investasi di hedge fund, dia bisa kaya. Yang paling problem siapa? Kelas menengah. Kenapa? Karena kalau kelas bawah menurut saya, seperti yang dikatakan oleh Prabowo, yang penting pangan. Jadi artinya Presiden Prabowo itu dia akan menjaga stabilitas. Di atasnya ini yang tadi tidak terjadi default di surat utang, likuiditas falas terjadi. Di bawahnya itu akan dikejar dengan yang namanya bansos dan sebagainya. Nah problemnya kalau di tengahnya Mas BW, itu dia punya problem di PHK, punya problem gak bisa ngambil asuransi, gak bisa ngambil segala macam. Ini Korea Selatan 9798. Jadi maksud saya, apa yang perlu dilakukan agak sulit nih. Karena kalau kelas menengah yang hidupnya adalah kerjanya adalah cari kerja. Itu Mas BW ya. Dia membutuhkan pekerjaan. Dia membutuhkan siapa? Membutuhkan kelas di atasnya. Pemimpin politik dan juga kelas kelompok kaya untuk menciptakan pekerjaan. Baik. Jadi maksud saya, di sisi masyarakat apa yang harus kita antisipasi? Yang kita antisipasi jangan berlebihan. Dalam artian gini Mas Bibi. Misalnya kita lihat, oh ngata-ngatain Trump gitu. Habis kita ngata-ngatain Trump, tapi kita tidak sadar bahwa sebenarnya persoalan itu ada di diri kita sendiri. Jadi maksud saya Mas Bibi, ini mungkin eranya kita merindukan hadirnya lagi sosok muda Soekarno, sosok muda Muhammad Hatta, sosok muda Sultan Syahrir, sosok muda Tan Malaka. 4 orang ini itu hidup di era Great Depression ketika muda. Dan keempatnya kompak pada waktu itu. Kan mereka berdebatnya setelah merdeka kan. Nah tapi ketika waktu itu mereka semua kompak. Bung Karno misalnya mengatakan di pengadilan Hindia Belanda, imperialisme yang saya maksud bukan hanya tentang Hindia Belanda, tapi bahwa kami dipaksa, tanam paksa, kerja paksa untuk membiayai krisis negara barat. Hatta mengatakan bahwa kita perlu daulat ekonomi rakyat. Tapi kita juga perlu ingat, kata Bung Karno, kalau udah merdeka, beratnya di mana? Melawan bangsa sendiri. Artinya sekarang kalau kita lihat dari historis itu, Presiden Prabowo harus membuat kita tidak ada beban melawan bangsa sendiri. Agar muncul lagi yang namanya
perjuangan kemerdekaan. Karena kan kata Bung Karno begitu, Mas BW, peringatannya. Setelah era kemerdekaan fisik ini terjadi, era kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Nah, jadi maksud saya, gak ada pilihan lain. Presiden Prabowo harus menghajar semua beban masalah internal agar muncul persatuan. Kan gini, kalau kita susah sama-sama, tapi semua susah, orang mungkin akan terima. Sense of solidarity muncul dari situ. Tapi kalau misalnya susah, tapi yang sebelah nggak susah, yang ada adalah perang kelas, Mas Bewi. Jadi artinya maksud saya, kita juga harus bisa kayak Amerika, menciptakan yang namanya itu bahwa keluar kita kompak. Nah, untuk keluar kompak itu jangan sampai di dalam berantem urusan-urusan perut kan, Mas Bewi. Itu aja sih menurut saya. Agak abstrak, agak sulit, tapi ya itu memang ini ujian buat seorang presiden ya. Yes. Teman-teman, Januar masuk dalam ide-ide yang sangat mendasar dan sebenarnya di sebagiannya sangat praktikal. Dan ada tugas berat bagi seorang Prabowo, Presiden Republik Indonesia, untuk melakukan tugas-tugas penting justru di saat yang sangat kritikal. Dia akan dikenang sebagai pemimpin dahsyat karena bisa menyelesaikan masalah besar dan ada problem besar yang sekarang ada di depan mata. Salah satunya adalah menyelesaikan berbagai masalah yang hadir dari problem sendiri. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Trump menciptakan kerusuhan di mana-mana, tapi ini harus dimanfaatkan untuk membangun sense of solidaritas dan itu harus dilakukan, dipimpin dan dikondukteri oleh Presiden Republik Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.